Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini berjumpa kembali dengan Bu Ocha untuk mempelajari matematika. Kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan bentuk pecahan. Misalnya ada pecahan P per Hi, maka P disebut dengan pembilang dan Hi disebut dengan penyebut. P dan Hi adalah anggota bilangan bulat. Jadi bisa bilangan bulat positif, bisa juga bilangan bulat negatif. Hi tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya adalah ilustrasi bentuk pecahan. Kita akan menyatakan bagian yang berwarna biru sebagai bentuk pecahan. Dimulai dari gambar yang pertama. Terdapat satu kotak berwarna biru dari 4 total kotak yang berukuran sama. Maka bentuk pecahannya adalah 1/4. Gambar yang ketiga, terdapat 2 kotak biru dari 6 total kotak yang berukuran sama. Maka bentuk pecahannya adalah 2/6. Perhatikan tabel berikut ini. Gambar yang ketiga berbentuk lingkaran. Terdapat 3 bagian yang berwarna biru dari total 8 bagian yang berukuran sama. Maka bentuk pecahannya adalah 3/8. Gambar yang keempat juga merupakan lingkaran. Terdapat 4 bagian yang berwarna biru dari total 8 bagian yang berukuran sama. Maka bentuk pecahannya adalah 4/8. Selanjutnya, kita akan membandingkan 2 buah pecahan. Misalnya 1/2 dan 3/4. Penyebutnya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya. KPK dari 2 dan 4 adalah 4, sehingga 1/2 berubah menjadi 2/4. 2/4 kurang dari 3/4. Contoh yang kedua adalah 2/3 dan 4/5. Penyebutnya belum sama, kita cari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. 2/3 berubah menjadi 10/15 dan 4/5 berubah menjadi 12/15. Maka 10/15 kurang dari 12/15. Selanjutnya, kita membahas penjumlahan pecahan. Perhatikan contoh berikut ini. Nina membeli 1/4 kg buah jeruk. Tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kg buah jeruk. Berapa kilogram buah jeruk keseluruhan? Dari contoh soal tersebut, kita dapat membuat bentuk matematikanya. Bentuk matematikanya adalah 1/4 ditambah 3/4. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya langsung bisa kita hitung. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Hasilnya adalah 4/4. 4/4 senilai dengan 1. Jadi berat buah jeruk yang dibeli oleh Nina adalah 1 kg. Selanjutnya adalah pengurangan pecahan. Perhatikan contoh berikut ini. Karena sedang mendapatkan nilai bagus di sekolah, As'ad membawa sebuah kue dan ingin berbagi kue yang ia miliki kepada Heri dan Sugeng. Heri diberi 1/4 bagian, sedangkan Sugeng mendapatkan 2/5 bagian. Berapa bagian yang masih dimiliki oleh As'ad setelah diberikan kepada kedua temannya tersebut? Sisa kue yang masih dimiliki As'ad sama dengan 1 kue utuh dikurangi 1/4 untuk Heri dan 2/5 untuk Sugeng.
kita bisa membuat bentuk matematikanya, yaitu 1 dikurangi 1/4 ditambah 2/5. Yang di dalam kurung kita hitung terlebih dahulu. 1/4 ditambah 2/5, penyebutnya belum sama, maka kita cari KPK-nya. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Sehingga 1 kali 5 hasilnya 5 dan 2 kali 4 hasilnya 8. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa kita hitung. 5 ditambah 8 hasilnya adalah 13/20. Selanjutnya 1 dikurangi 13/20. Karena 1 adalah bilangan utuh dan penyebutnya yang belakang adalah 20, maka 1 kita ubah menjadi 20. 20 dikurangi 13 sama dengan 7, sehingga hasilnya adalah 7/20. Jadi sisa kue yang masih dimiliki As'ad adalah 7/20 bagian. Ayo perhatikan bilangan-bilangan berikut ini. Bilangan berikut dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pecahan sejati. Pecahan sejati adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut dan FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Maksudnya adalah bilangan tersebut sudah tidak bisa disederhanakan kembali. Misalnya 1/2, 2/5, dan 4/7. Yang kedua adalah pecahan tidak sejati. Pecahan tidak sejati adalah pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Misalnya 6/5 dan 5/2. Pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran karena pembilang lebih besar dari penyebutnya. Yang ketiga adalah bilangan campuran. Maksud dari bilangan campuran adalah campuran antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Contohnya adalah 1, 1/2, dan 2, 1/5. Cara mengubah bilangan campuran menjadi bilangan pecahan biasa adalah bilangan yang utuh tadi kita kalikan dengan penyebutnya, selanjutnya kita jumlahkan dengan pembilangnya per penyebut dari bilangan tersebut. Yang keempat adalah bilangan desimal. Pada bilangan desimal terdapat tanda koma. Misalnya bilangan 0,5 dan 1,25. Pada bilangan 1,25, maka angka 1 bernilai 1, angka 2 bernilai 2/10, dan angka 5 bernilai 5/100. Agar kamu semakin paham, ayo kerjakan tugas berikut di buku tulismu ya. Jangan lupa berikan cara seperti yang sudah kita bahas pada contoh soal. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga yang kita pelajari dapat bermanfaat. Bu Ocha akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.